Selamat pagi teman-teman dan Ibu Monika. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Pak Cita Karmanto dengan absen 11, lalu ada pertama Yudhistira dengan absen 17, dan Andika Oktavianto dengan absen 26. Di sini kami membuat website dengan judul Luxury Hotel. Yang pertama ada latar belakang kenapa website ini dibuat. Perkembangan teknologi informasi menuntut layanan hotel yang lebih cepat dan efisien. Namun, proses pemesanan kamar yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan keterlambatan konfirmasi dan double booking. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi hotel berbasis web untuk mendukung pemesanan dan pembayaran secara online. Next, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem reservasi hotel online yang menyediakan informasi kamar, meeting room, dan fasilitas. Lalu yang kedua, ada bagaimana cara menyediakan fitur registrasi, login, dan pemesanan kamar, serta meeting room secara online. Lalu yang terakhir, ada bagaimana cara mengelola pembayaran, pengiriman nota otomatis, dan manajemen data oleh admin. Lalu selanjutnya, ada tujuan dari website yang dibuat, yaitu menyediakan platform reservasi online yang mudah diakses oleh customer. Lalu sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses pemesanan kamar dan meeting room, mempercepat proses konfirmasi, serta membantu pihak hotel dalam mengolah data reservasi secara terstruktur dan terintegrasi. Lalu di sini ada manfaat. Yang pertama bagi customer yaitu akses informasi hotel secara online, pemesanan kamar dan meeting room lebih mudah, dan pembayaran dilakukan secara digital. Lalu bagi hotel sendiri, untuk mengurangi kesalahan pencatatan manual, pengelolaan data reservasi lebih cepat, dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal yang terakhir bagi pengembang yaitu melatih pengembangan aplikasi web, memahami integrasi front-end dan back-end, dan juga pengalaman membangun sistem berbasis kebutuhan nyata. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, sistem hanya menyediakan fitur booking kamar dan meeting room dengan pembayaran masih bersifat simulasi. Lalu yang kedua, sistem memiliki dua jenis pengguna, yaitu customer dan admin, serta dijalankan pada server lokal menggunakan SMPP. Tapi pada kali ini kita akan menggunakan hosting, yaitu Hostinger. Lalu yang ketiga, ada sistem belum mencakup manajemen keuangan, pegawai, maupun pengelolaan hotel secara keseluruhan. Lalu di sini ada analisis pengguna, yaitu yang pertama admin berperan sebagai pengelola sistem yang dapat mengelola data customer, data pemesanan, serta memperbarui status transaksi agar proses reservasi berjalan dengan baik. Yang kedua ada customer, mengakses informasi hotel, melakukan registrasi dan login, melakukan pemesanan kamar atau meeting room, serta menerima nota konfirmasi melalui email. Nah, selanjutnya itu untuk use case diagram ini. Nah, use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem informasi hotel berbasis web. Nah, diagram ini menunjukkan peran customer dalam melakukan registrasi, login, pemesanan, pembayaran, dan menerima nota konfirmasi. Sementara itu, admin memiliki akses untuk mengelola data customer, data pemesanan, serta memperbarui status booking. Dan diagram ini merepresentasikan fungsi utama sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya ada activity diagram. Nah, di sini yaitu untuk menggambarkan alur proses reservasi hotel secara keseluruhan, dimulai dari customer-nya login, memilih kamar atau meeting room, mengisi data pemesanan, dan melakukan pembayaran. Setelah itu, sistem memproses data pemesanan dan mengirim nota konfirmasi melalui email. Nah, diagram ini membantu menjelaskan urutan aktivitas dalam sistem secara jelas dan sistematis. Nah, tentunya ada arsitektur sistem. Nah, di sini yaitu menggambarkan hubungan antara klien, server, dan database. Pengguna mengakses sistem melalui browser sebagai klien. Kemudian permintaannya diproses oleh server menggunakan PHP. Nah, data seperti data customer, kamar, dan pemesanan disimpan dalam satu database, yaitu kita menggunakan MySQL. Nah, arsitektur ini memastikan integrasi antara front-end, back-end, dan database berjalan dengan baik serta mendukung keamanan dan efisiensi sistem. Nah, tentunya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan struktur basis data dan hubungan antar entitas dalam sistem. Nah, entitas utama yang digunakan meliputi customer, kamar, meeting room, pemesanan, pembayaran. Nah, ERD sendiri membantu perancangan database agar data tersimpan secara terstruktur, saling terhubung, dan mengurangi redundansi data. Nah, ini ada logical schema. Nah, logical schema sendiri menggambarkan struktur tabel yang digunakan dalam sistem informasi hotel seperti tabel customer, tabel ruangan, meeting room, reservasi, dan payment. Setiap tabel saling terhubung untuk menyimpan data pemesanan dan pembayaran secara terintegrasi. Nah, skema ini memastikan pengelolaan data berjalan konsisten dan efisien. Pada kali ini pada desain awalnya kita menggunakan Figma untuk desainnya, dan di sini kita ada
login, sign up sama home. Jadi sebelum ke tampilan home kita harus menampilkan user disuruh untuk menggunakan email dan melakukan login. Tapi kalau misalkan belum punya email masuk yang masuk di dalamnya, bisa klik akun terlebih dahulu. Di sini juga setelah itu pengguna dapat memilih untuk pemesanannya, ada meeting room sama room. Jadi sebelum pemesanannya kita ada penjelasan terkait ruangan yang dibeli dan jenis kamar dan segala fasilitasnya. Untuk harga ada satu jenis kamar yang standar, suite sama deluxe. Untuk meeting roomnya itu dibagi dengan ruangan sama kapasitasnya. Dan di sini setelah pelanggan atau pengguna ini melakukan pemesanan, maka akan ditujukan ke desain berbis halaman payment. Jadi setelah melakukan pemesanan, halaman berbentuk pembayaran, lalu pembayaran tersebut akan langsung ke notifikasinya email. Jadi di sini ada template kontas, profil sama info. Jadi waktu login kan masukkan data pelanggan, jadi bisa melakukan edit profil juga. Di sini fitur utama kita menggunakan fitur dari sistem informasi hotel meliputi registrasi dan login pengguna, pemesanan kamar dan meeting room, pembayaran pengguna secara simulasi, pengiriman nota pemesanan otomatis melalui email, serta dashboard admin untuk mengolah data customer dan berikut tampilan chat kami yaitu Suri Hotel, dan kita juga udah hosting di hostingan. Nah, ini tampilan home-nya di sini ada special offer, book now, dan special offer ini ada ini promonya. Nah, sebelum itu kita harusnya login dulu, shopping bisa pesan. Nah, kita kan anggapannya kita akan ajak kita bikin akun baru, username-nya juga, terus nomornya ini, terus bikin emailnya email bebas yang real tapi yang real ya kita masuk emailnya, terus passwordnya kita bikin password, terus kita create account. Nah, terus kita masukin. Nah, setelah login akan balik tampilan home-nya lagi. Nah, di sini juga ada fitur ininya juga. Nah, ada diskon hotel, terus ada tombol untuk start booking dan kotak as. Nah, ini kotak as ini buat pesan yang nyampein ke adminnya apa gitu. Nah, terus ini ada review-nya, terus ada galeri hotel lain juga bisa dipencet. Nah, ini ada galeri kita di sini. Nah, itu aja di tampilan home-nya, terus di room-nya ada deskripsi room hotel, terus ada proses ruangan ya, di ruangan kamarnya ada apa aja, terus juga ada fasilitasnya. Terus di sini ada meeting room, di tampilan meeting room ada deskripsinya dan ada berbagai jenis meeting room-nya, ada Grand Ballroom, Arjuna, Nampula, dan Bima. Nah, di sini ada juga fasilitasnya dan total harganya. Terus ada fasilitas di hotel kita, ada gym hotel, swimming, wifi, dan yang lainnya. Terus juga ada di tampilan about us di sini ada deskripsinya juga. Nah, terus setelah kita login juga kita bisa edit profile. Nah, dan juga di website kita sudah support tampilan mobile dan responsive seperti ini. Nah, ini tampilan home-nya di mobile seperti ini. Terus di tampilan room-nya juga sesuai dengan yang tadi tampilan mobilnya. Terus ada tampilan meetingnya di mobile, facilities, dan yang terakhir about us, dan juga bisa ini ya di profile di sini juga. Nah, ini sekian dari tampilan website-nya, akan lanjutkan ke demonya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan demo tentang reservasi room dan juga reservasi meeting, juga sekalian pembayarannya. Di sini kita masuk ke menu room, langsung kita pencet tombol now. Nah, sini kita bisa memilih tanggal untuk check-in, misalnya hari ini, lalu check-out-nya milihkan di tanggal 23. Terbitnya dimulai dari hari ini. Kita pesannya hari ini. Sini kita pesan 2 jenis kamar, suite room dan deluxe room. Sini juga kita bisa masukkan kode promonya biar dapat potongannya.
Nah, kita berhasil. Kita set now. Sini tampilan dari pembayarannya. Setujui proses data. Lalu pay now, di sini kita bisa memilih dari basis pembayaran, ada e-wallet, Visa, Mastercard, dan juga QRIS. Kalau kita pilih yang Visa, masukkan nomor kartunya, kita cek confirm, kita tunggu sebentar, nanti ada notifikasi yang akan dikirimkan ke email. Sini bisa kita lihat. Nah, ini ada dari Luxury Hotel Admin, konfirmasi pembayaran kamar berhasil sebesar 7 juta sesuai. Lalu selanjutnya di sini juga ada demo tentang reservasi meeting room. Ini kurang lebih sama tampilannya, now juga. Nah, di sini perbedaannya di sini kita bisa memilih meeting date dan juga start time dan end time. Intinya sama hari ini. Start time-nya dimulai jam ini dan end time-nya nanti malam. Jadi jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Lalu kita bisa memilih ruangannya, misalnya Arjuna Ballroom dan Nakula. Di sini pembayarannya sudah sesuai per jam ya. Jadi ini kan per jamnya 250.000 dikali 12 jam. Hasilnya 3 juta. Now, sini kita akan diarahkan ke halaman pembayaran sama seperti tadi. Setujui proses data dan pay now. Sini kita ada 4 metode pembayaran yang sama. Misal kita beri Mastercard untuk kali ini. Ini nomor kartu dan juga chip-nya. Processing. Pembayaran berhasil. Kita cek emailnya. Ini ada lagi dengan metode Mastercard. Selanjutnya di sini kita akan cek melalui website adminnya. Kita login dulu. Setelah berhasil login, di sini ada reservasi, 2 jenis reservasi, yaitu yang di kamar ini reservasi baru, lalu yang meeting ada di ruang meeting. Dan sini pendapatan totalnya dari 2 jenis reservasi yang sudah dilakukan tadi. Sini kita bisa melihat master kamarnya yang sudah di booking, ada di Lux Room dan juga Suite Room. Lalu di reservasi kamarnya ini barusan tadi, dan meetingnya juga sudah masuk. Misal kalau sudah si tamunya datang, kita pencet check-in, lalu update, dan di sini akan berubah jadi kamar terisi 1. Lalu di pembayarannya sini tadi sudah terbayar secara lunas, dan juga bisa dicetak notanya seperti ini. Cetak lalu simpan menjadi PDF. Simpan, nanti bisa dikirim ke customer-nya. Lalu sini ada pesan masuk jika tadi di websitenya mengirimkan pesan, kita coba kirim pesan. Pas, asal nama Aneka, emailnya ini, lalu kita tes. Pesan Anda telah terkirim dan kita bisa lihat di sini, refresh, dan sudah masuk. Bisa juga kita balas. Misal, ini kirim email, dan search-nya sudah masuk di sini. Nah, ini balasan dari admin tadi. Lalu di sini ada data admin yang menjadi super admin dan juga admin biasa. Kalau nanti login, by default itu role-nya admin, tapi nanti bisa juga dikasih grade menjadi super admin. Di sini page-nya sama seperti tadi, ada login, register, dan juga forgot password kalau lupa. Dan forgot password juga bisa di halaman depan tanpa login dulu di sini. Jadi misal kalau nggak usah login, bisa langsung mencet forgot password. Misal kita forgot password-nya email ini. Lalu kita cek lagi. Nah, sini sudah masuk dan bisa pencet tombol reset password untuk mengganti. Nah, sini langsung diarahkan ke halaman login lagi. Kita login menggunakan password yang sudah diganti. Sudah. Selanjutnya akan dibahas tentang hosting. Untuk hostingnya kita menggunakan web yang hosting. Jadi ini cara hostingnya ada 2 cara, bisa melakukan langsung atau bisa jika bisa melakukan kecil, tinggal upload saja dari visitornya. Ini nanti tinggal
dia mulai terus masuk ke bagian kedai dan berarti saya tinggal kalinya sampai bagian nah ini dengan menulis ini nanti bisa akses dari ini ini. Nah, nanti kalian bisa ekspor dari skala yang habis di kalian bisa import skala yang habis di ekspor di motor. Kita balik lagi ke sini, dan nanti setelah jadi Android, akan nah ini dari saya terkait nanti tinggal kalian di file SDAP buat ambil konfigurasinya. Ini tampilan database-nya. Dan ini setelah ada summary ini dari database dari pertama menurut sama tampilan profilnya saja. Jadi ada ini bisa dilihat ya tahu di sini tampilan database dan yang paling utama ya bayangkan apa yang ada penjelasan dari tadi yang status sana jadi kan sudah masuk ke harus sendiri otomatis sudah Itu. Pada kali ini berdasarkan hasil pengamatannya kita sistem informasi hotel berhasil dibangun dan dapat berfungsi secara kebutuhan. Sistem ini mempermudah customer dalam melakukan reservasi tambahan admin dalam pemesanan. Dengan adanya sistem ini proses reservasi hotel menjadi lebih efektif harusnya. Untuk sarannya, dalam pengembangan web kita, sistem dapat diintegrasikan dengan payment gateway resmi agar pembayaran dapat dilakukan secara real time. Selain itu, sistem dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile, ditambahkan pembayaran dan statistik pemesanan, serta ditingkatkan dari sisi keamanan dan tampilan termuka agar lebih optimal. Dan dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.